Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih dulu dengan kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hati kami siapkan untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15. Mari kita memperhatikan ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Saudara yang terkasih, tema khotbah kita hari ini dipersatukan dalam iman dan kasih. Saya mengajak untuk mendengarkan sebuah lagu yang booming pada saat ini, yang pasti ibu-ibu, teman-teman remaja, bahkan anak-anak mengenal lagu ini. Lagu yang diberi judul Tanpa Batas Waktu. Kita menyaksikan sebentar ya. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu.
masih di dunia ini, melihatmu dari jauh bersama dia. Walau pasti ku terbakar cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu, aku merindukanmu, aku Saudara yang terkasih, lagu ini merupakan soundtrack dari sebuah sinetron yang sangat terkenal, Ikatan Cinta, yang merupakan sebuah kisah yang menarik antara Andin dan Aldebaran. Bagaimana mereka menjalin cinta, mereka merasakan dinamika di dalamnya, segala macam godaan, kesalahpahaman, berantem ribut, dan juga ada orang ketiga yang berusaha untuk memecah belah mereka, tapi akhirnya mereka dapat mengatasi segala rintangan yang ada. Ikatan cinta di antara mereka sangat kuat, sehingga meskipun banyak godaan, begitu banyak ujian, mereka tetap bisa mengatasinya bersama. Nah, saudara yang terkasih, kita semua mengerti betapa besarnya kekuatan cinta itu, betapa kuatnya ikatan cinta. Karena di dalam ikatan cinta yang kuat, maka dia dapat menyelesaikan segala-galanya. Dan hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang bertemakan dipersatukan dalam iman dan kasih. Saudara, teks kita kali ini masih berhubungan dengan minggu yang lalu, ketika kita berbicara tentang Yesus pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Secara khusus kita akan berbicara tentang ikatan yang muncul antara pokok dan ranting, yaitu antara ikatan yang muncul antara Yesus dengan kita, yaitu para muridnya. Dalam teks ini kita kemudian melihat sebuah tingkatan bagaimana cinta itu, ikatan cinta itu dimulai dari Allah kepada Yesus dan Yesus kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari teks ini menunjukkan kepada kita bahwa sumber dari kasih itu adalah Allah itu sendiri. Kasih yang adalah dari Bapa adalah kasih yang mempersatukan. Yang mempersatukan antara ranting dan pokoknya. Kasih yang melekatkan antara satu dengan yang lain. Kasih yang mengikatkan secara erat antara pokok dan rantingnya. Sehingga melalui ikatan yang kuat itu akan muncul sebuah daya kekuatan untuk bertumbuh dan berbuah. Maka kasih yang asalnya dari Allah inilah yang kemudian kita lihat bagaimana Allah mempersatukan, bukan mencerai-beraikan, bukan memisahkan, sebaliknya justru mempersatukan satu dengan yang lain. Karena itulah
kasih yang asalnya dari Allah kemudian mengalir di dalam diri Yesus, dan kasih yang ada di dalam Yesus itu mengalir di dalam kehidupan manusia. Kasih Tuhan Yesus bukanlah kasih yang sekedar dipercakapkan, bukan hanya sekedar dibicarakan dan didiskusikan atau menjadi semacam label, tetapi kasih yang dimiliki oleh Yesus adalah kasih yang dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Mari kita lihat bentuk kasih yang diberikan oleh Yesus kepada manusia. Yang pertama adalah bahwa Yesus rela untuk menderita. Dia dihina, dia dicaci maki, dia dicemooh, bahkan dia dianiaya, bahkan sampai dibunuh demi karena cinta itu. Semua itu dilakukan agar manusia terbebas dari hukuman. Semua itu dilakukan dengan harapan bahwa manusia memiliki pengharapan akan kehidupan yang lebih baik, memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan memiliki harapan memiliki kerajaan surga. Karena itulah Yesus dengan rela hati, dengan penuh sukacita, merelakan tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa sekalipun untuk manusia yang dicintai. Pertanyaan sekarang adalah, apakah juga sedemikian rupa kita manusia yang dikasih oleh Yesus melakukan hal sama? Mungkin kalau kita bicara, aku bisa melakukan segala sesuatunya dan aku bisa menyerahkan semuanya, bisa berlaku kepada orang yang kita sukai. Atau kepada orang yang memiliki ikatan kuat dengan kita. Entah itu anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, teman pelayanan kita, atau siapapun juga yang memiliki ikatan kuat dengan kita, atau yang berbuat baik dengan kita, maka mudah bagi kita untuk mengasihi dia. Tapi bagaimana dengan mereka yang mencemooh kita, yang menghina kita, yang menyakiti hati kita, dan menindas kita? Apakah kita masih sanggup untuk mengasihi dia dengan memberikan tenaga kita, pikiran kita, harta kita, dan apa yang kita miliki untuk dia? Mungkin secara jujur berat bagi kita untuk melakukannya. Tetapi Yesus mengatakan berulang-ulang melalui teks kita adalah kasihilah, kasihilah, kasihilah. Dengan mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi. Yesus tidak pernah menyebutkan siapakah yang harus kita kasihi. Dia hanya mengatakan saling mengasihi. Itu berarti kita diajak sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi, bagaimanapun perbedaan atau bagaimanapun situasinya, kita belajar mengasihi orang lain dengan ikhlas, dengan tulus hati seperti Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah yang saya dapatkan dari internet. Sebuah kisah yang terjadi di tahun sekitar 1863. Kisah yang dialami oleh seorang misionaris atau penginjil di Tanah Batak yang bernama Iker Ludwig Nommensen. Dia menceritakan bagaimana pengalaman pertamanya datang di Tanah Batak. Bagaimana dia menghadapi teman-teman pada saat itu dengan segala macam sukunya dan juga dengan pemahamannya. Ketika dia pertama kali memberitakan Injil di sana, kecurigaan itu muncul di antara mereka. Dan kecurigaan itu kemudian diwujudkan ketika mereka tidak mau menerima kehadiran Nommensen. Mereka merasa diancam kehidupannya oleh Nommensen. Karena itu pada suatu kali mereka datang begitu banyak orang-orang dari pedalaman Tanah Batak. Mereka mengitari rumah
dari no mensen, menunggu supaya no mensen lengah atau menunggu kapan mereka bisa masuk dan membunuh no mensen. Tetapi menariknya, saudara yang terkasih, mereka tidak bisa menemukan no mensen sampai akhirnya mereka tertidur. No mensen tahu apa yang terjadi pada saat itu. Ketika orang-orang itu tidur, dia keluar dari rumahnya. Lalu dia mengambil selimut ataupun apa yang dia miliki. Lalu dia selimuti orang-orang yang pada tidur di tempat itu. Dia merawat mereka dan menjaga mereka. Pagi hari mereka terbangun. Dan ketika mereka melihat bagaimana mereka pada saat itu bisa tidur dengan nyaman, mereka terkejut karena mereka melihat no mensen di tempat itu menunggui mereka dan menyediakan kebutuhan mereka. No mensen menunjukkan arti sebuah kasih. Ketika banyak orang mengejar dia dan ingin membunuh dia, dia tidak lari. Justru dia menunjukkan kasihnya dengan memberikan berkat kepada mereka, tenaga dan makanan apa saja yang dia miliki untuk mereka. Dan Injil diterima di antara mereka. Yesus merelakan dirinya untuk kebahagiaan orang lain. Dia mencintai dengan tulus hati. Maka diharapkan kita juga mencintai orang lain, sesama kita meskipun berbeda, dengan tulus dan dengan keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih Yesus dinampakkan ketika Yesus memulihkan relasi yang ada dan mengangkat harkat dan martabat manusia. Bagaimana kisahnya? Kisahnya adalah ketika Yesus mengatakan, aku tidak lagi menyebut engkau sebagai hamba, tetapi aku menyebut engkau sebagai sahabat. Ada bedanya saudara, dan perbedaannya itu sangat jauh. Kalau yang namanya hamba itu maaf seperti barang pada saat itu. Mereka boleh diinjak-injak, mereka boleh dianiaya karena itu menjadi milik mereka. Seorang budak benar-benar berada dalam kondisi di mana mereka ada di bawah dan tidak memiliki hak atas hidupnya karena mereka adalah milik tuannya. Mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakan oleh tuannya kalau baik didiamkan, tetapi kalau melakukan kesalahan mereka bisa dihukum. Tetapi beda dengan sahabat. Sahabat adalah orang yang dekat dengan Yesus. Sahabat adalah orang yang kita percayai. Dan sahabat adalah orang yang kita hormati. Karena itu Yesus mengatakan, saya tidak menyebut lagi kamu sebagai hamba, tetapi sahabat. Dan seorang sahabat akan memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau dengan budak, tidak mungkin seorang tuan memberikan nyawanya. Jarang itu terjadi. Tetapi dengan sahabat yang dipercaya, maka dia bisa melakukan apa saja untuk sahabat-sahabatnya. Maka yang mau dikatakan saudara, Yesus, cinta Yesus memulihkan martabat manusia. Memulihkan hakikat manusia. Membawa kembali siapakah manusia sebagai yang berharga di mata Allah. Kasih Yesus membawa manusia untuk menemukan jati dirinya. Untuk menemukan keberadaannya dan hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang berharga. Saudara, beranjak dari itu semua, maka Yesus memberikan perintah kepada para murid untuk saling mengasihi. Kasih yang vertikal berdampak munculnya kasih secara horizontal. Kasih yang asalnya dari Allah memunculkan dan berdampak serta memicu munculnya kasih antara satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih, teks ini jelas mengatakan kepada kita bagaimana wujud kasih manusia, mengasihi manusia sebagaimana perintah Tuhan Yesus kepada kita.
Berulang kali Tuhan Yesus mengatakan itu di dalam kitab Matius. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan di bagian teks yang lain Tuhan juga katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk dia. Maka menjadi jelas bagi kita, Yesus tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita. Yesus tidak jemu-jemunya mengingatkan kepada kita. Kasihilah sesamamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Saudara yang terkasih, apalagi dalam kondisi kita saat ini sangat memprihatinkan. Bagaimana kita tercerai-berai, bagaimana muncul kecurigaan, bagaimana muncul sikap-sikap curiga satu dengan yang lain, bagaimana muncul rasa ketidakpuasan dan begitu banyak pertanyaan dan ketidakadilan dirasakan satu dengan yang lain. Maka kasih di antara anak bangsa dan anak-anak Tuhan dalam gereja bisa luntur, dan sekarang kita lihat semakin luntur di antara masyarakat Indonesia. Sekat semakin tinggi dibangun oleh manusia atas nama dogma, atas nama kebenaran agama, kebenaran suku, dan lain sebagainya. Kecurigaan dan kebencian dipupuk terus dari mulai yang tua sampai yang anak. Dipupuk rasa bencinya kepada orang lain yang berbeda suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Atas nama cinta kepada Tuhan, orang rela dan bersedia untuk membunuh orang lain. Tidak peduli apakah itu orang tua atau anak. Cinta kepada Allah yang diyakininya membuat dia bisa membunuh dan menghancurkan hidup orang lain. Atas nama dogma gereja, ajaran gereja, orang bisa menghakimi orang lain dan menindas serta merendahkan orang lain. Itu realitas yang sekarang terjadi. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Marilah kita menyadari situasi ini. Marilah kita mengakhirinya. Marilah kita bertobat di hadapan Tuhan dengan terus-menerus menghidupi cinta Tuhan dalam hidup kita dan mewujudkannya di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja dan masyarakat supaya tetap utuh. Memang kita memiliki keberbedaan. Memang kadang muncul konflik di antara kita. Tetapi kasih yang diberikan oleh Allah adalah kasih yang merekatkan, yang menyatukan, yang membawa kita masuk dalam kehidupan yang baik. Dan cinta seperti inilah yang harus kita perjuangkan sampai titik darah kita untuk keutuhan keluarga, masyarakat, dan gereja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami senantiasa memiliki energi, kemauan, dan usaha untuk terus menghidupi dan menghidupkan cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami selalu melekat kepada Engkau, supaya energi kami selalu tersedia untuk mewujudkannya dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa berdaya dalam hidup ini. Amin.